Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nanda Cahaya Ramadhani, lahir 2067. Di sini saya akan menjelaskan hasil penilaian saya di perbaikan nilai algo praktikum. Langsung saja saya mulai soal pertama. Haris adalah anak berkebangsaan Prancis. Dia kalau ngomong suka bilang arigato gozaimasu karena berkebangsaan Prancis, maka ketika itu sengaja dan teman-temannya suka bermain permainan namanya Vespers, di mana tiap anak saling melintang dan menyebutkan angka dari 1 sampai n. Ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 3, dia harus berkata fish. Ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 5, dia harus berkata bash. Dan jika angka yang disebutkan merupakan kelipatan 3 dan 5, dia harus berkata fish bash. Tentu Faris buat ciptanya supaya dia bisa tahu kapan dia harus bilang fish bash, atau angka biasa. Lanjut ke codingan saya. Nah, seperti ini saya akan jelaskan. Ini adalah definisi dari fungsi Vespers yang menerima satu parameter yaitu n yang merupakan jangkauan akhir dari permainan atau angka terakhir yang dihitung. Kemudian saya menggunakan loop melalui angka-angka. Saya menggunakan loop for dari angka 1 hingga n. Fungsi raise 1 per 1 menghasilkan daftar angka dari 1 sampai n. Kemudian saya menggunakan output. Di dalam output saya menggunakan serangkaian if, leave, dan else untuk menunjukkan apa yang dicetak untuk setiap angka. Jika i ada kelipatan 3 dan 5, cetak fish bash. Dan jika i kelipatan 3, maka cetak fish. Dan jika i kelipatan 5, maka cetak bash. Dan jika i bukan kelipatan 3 dan 5, maka i akan mencetak angka itu sendiri. Jadi saya akan cobakan. Saya masukkan contohnya angka 10. Nah, 1, 2, kelipatan 3, fish, 4, 12, dan fish lagi, 7, 8, dengan fish dan 13. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua adalah Mas Robot adalah robot yang unik. Dia bisa sakit jika melihat dua angka berbeda, namun tidak bisa mencari jumlah bilangan prima yang ada di antaranya. Bantulah Mas Robot supaya kita melihat dua angka berbeda, maka prosesnya akan otomatis menggunakan banyaknya bilangan prima di antara dua angka tersebut. Oke. Jadi ini dengan saya. Biasanya adalah saya menginput dua angka n dan m. Meminta pengguna nantinya untuk memasukkan dua angka dengan asumsi n lebih kecil daripada n. Ini validasi itu membaca bahwa n angka pertama memang lebih kecil dari angka 2 atau n. Kemudian menghitung bilangan prima menggunakan loop untuk memeriksa setiap angka antara n dan m, mengecek apakah angka tersebut adalah bilangan prima dengan memeriksa pembagiannya dari 2 hingga akar pada angka tersebut.
Jika angka tersebut adalah bilangan prima, tambahkan kehitungan. Yang terakhir, menunjukkan hasil setelah loop selesai, tetap jumlah bilangan prima yang ditemukan. Saya akan ulang. Nah, misalnya saya masukkan 4, 42, 20. Jadi banyak bilangan prima antara 4 dan 20 adalah 6. Lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, di sebuah kota kecil bernama Karakterville, hiduplah seorang detektif jenius bernama Dionne Siregar. Suatu hari, Dionne Siregar menerima laporan dari penduduk yang panik. Mereka menemukan sebuah pesan misterius yang tampaknya berisi petunjuk penting, namun penuh dengan karakter yang berandakan. Pesan itu berbunyi, "Saya sangat senang menjadi manusia." Dionne Siregar yang terkenal karena ketajaman pikirannya segera menyadari bahwa untuk memecahkan misteri ini, ia perlu mengetahui seberapa sering setiap karakter muncul dalam lukisan tersebut. Nah, ini silpennya saya. Soal kedua ini menghitung program ini mengambil pesan, "Saya sangat senang menjadi manusia." Kemudian saya menggunakan dictionary frekuensi untuk menyimpan setiap karakter unik beserta jumlah kemunculannya. Program ini melakukan perulangan untuk setiap karakter dalam pesan. Jadi mengabaikan spasi dan menghitung frekuensi kemunculan karakter untuk menggunakan pesan. Count pesan karakter. Hanya jika karakter tersebut belum ada di dictionary. Terakhir, program menampilkan karakter jumlah kemunculannya. Saya coba kan. Nah, ini muncul dari kata "saya sangat senang menjadi manusia", setiap hurufnya. S ada 4 kali, A ada 8 kali, Y ada 1 kali, N 5 kali, B muncul 2 kali, T 1 kali, E 2 kali, M 5 kali, J 1 kali, D 1 kali, I 2 kali, dan U 1 kali. Begitu, kita lanjut saja ke soal yang keempat. Soal keempat ini seluruh codingan saya. Jadi soal keempat adalah minggu kemarin Sabta kedatangan keyboard favoritnya yaitu Noise Speed 65. Dia merasa senang karena keyboard yang dinanti-nanti telah datang. Namun kegirangannya hilang ketika tahu bahwa ada huruf yang rusak dalam keyboard tersebut. Saat mengetik huruf E dan D tidak bisa ditampilkan karena rusak. Dia ingin mengetik Hello World, namun yang ditampilkan malah Hello World. Nanti Sabta untuk menghitung jumlah kata dalam suatu kalimat yang mengandung huruf rusak. Sebelumnya maaf jika suara saya tidak terdengar ya, karena sedang hujan.
Empat. Jadi fungsi ini bertugas untuk menghitung jumlah kata dalam kalimat yang mengandung huruf besar D dan E. Dalam kalimat yang mengandung huruf besar, bagian ini saya menggunakan metode replace untuk menghapus huruf D dan E dari kalimat isinya word kemudian hello world. Setelah itu untuk memisahkan kalimat dari kata-kata berdasarkan spasi, saya menggunakan split. Dan untuk menghitung jumlah kata yang tersisa, saya menggunakan len. Dan saya hitung jumlah kata. Saya sebenarnya akan mengubah kalimat, kemudian menghitung jumlah kata dalam kalimat yang mengandung huruf besar. Printf jumlah kata dan kalimat mengandung huruf besar. Ya. Di cukupnya 10. Misal jumlah kata yang mengandung huruf besar dari medianya dan Semarang Asia. Itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan soal 65. Rizky adalah seorang siswa kelas 1 SD dari NTN Kindo 25 yang memiliki tugas untuk mencari pasangan angka yang dapat menghasilkan jumlah tertentu berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh ibu gurunya. Bantulah Rizky untuk mencari pasangan angka tersebut sesuai dengan perintah ibu gurunya. Terhadap pasangan angka yang menghasilkan penjumlahan yang menghasilkan output sesuai. Jadi ini ya codingan saya. Jadi saya mengonversi string ke daftar angka. Ini mengubah string input daftar angka menjadi daftar angka menggunakan split untuk memisahkan angka-angka dan map untuk mengonversi masing-masing elemen menjadi integer. Jadi pasangan angka yang sesuai. Menggunakan dual loop untuk memeriksa setiap pasangan angka dalam daftar untuk mengecek apakah jumlah tersebut sama dengan target. Jika iya, pasangan tersebut ditambahkan di dalam daftar hasil dan mengambil input dari pengguna. Program meminta pengguna memasukkan daftar angka dan target jumlah yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan daftar angkanya. Kita akan masukkan angkanya. Semuanya kita 7. Nah, jadi keluar gabungan dari angka 16 hasilnya 7, 2 dan 5, 7 dikali 4, 7. Oke, jadi begitu. Lanjutnya soal ke-6.
Soal ke-6 adalah salah satu bebek Pak Dengklek sudah 2 tahun mengagumi pujaan adiknya. Suatu ketika bebek tersebut menyatakan cintanya karena dia sudah merasa tersiksa mencintai dalam diam. Siapa sangka setelah bebek tersebut menyatakan cinta, semua sosmednya diblok oleh pujaan hatinya. Bebek tersebut ditolak cintanya meskipun dia sudah sangat effort telah memberikan hadiah di hari ulang tahun pujaan hatinya. Dia sekarang merasa galau dan tidak mau makan maupun minum. Pak Dengklek pun merasa cemas akan kondisi bebeknya dan mencoba untuk chat melalui sosmednya. Tapi sampai 2 hari tidak dibalas. Sejam kemudian bebek tersebut membuat story. Jika ingin balas chatnya, maka huruf yang diketik tidak boleh berasal dari tangan yang sama. Daftar huruf untuk masing-masing tangan: kiri Q, W, E, L, T, A, S, D, F, G, Z, X, Y, V, W, kanan Y, U, I, O, P, H, J, K, L, N, M. Lalu sebuah program dapat menentukan apa kata yang diketik berasal dari tangan yang sama atau tidak. Jadi soal ini tangan kiri daftar saya membuat daftar untuk masing-masing tangan. Jadi tangan kiri hurufnya ini dan tangan kanan hurufnya ini. Ngecek huruf pertama, program mengecek huruf pertama dari kata untuk menentukan tangan yang digunakan. Dia melakukan looping kali karakter dalam kata. Program menggunakan loop untuk memeriksa setiap karakter dalam kata mulai dari huruf kedua. Jika huruf adalah bagian dari set huruf tangan kiri, maka tangan saat ini adalah kiri. Jika huruf adalah bagian dari set huruf tangan kanan, maka tangan saat ini adalah kanan. Jika karakter betul-betul berasal dari tangan yang sama, fungsi akan mengembalikan false. Kemudian program mengambil input kata dari pengguna dan mengecek apakah kata tersebut dapat diketik dengan tangan yang berbeda atau dengan secara bergantian. Hasilnya true atau false. Kita coba run. Nah, robot ini true. Kita coba yang false. Ya, false. Ya, jadi seperti itu. Baik, saya lanjutkan soal terakhir nomor 7. Sebuah file menjadi rusak karena terkena sebuah virus. Virus tersebut membuat file isi pesan dari data tergeser bilangan ASCII-nya sebesar 5 dan menggabungkan 2 isi pesan ke dalam satu pesan yang dengan pola huruf selang-seling antara 2 pesan. Buatlah sebuah program yang berfungsi untuk memperbaiki file yang rusak agar isi pesannya dapat terbaca. Jadi ini pilihan saya. Di fungsi pisahkan pesan ini, fungsi ini memisahkan pesan gabungan menjadi 2 pesan asli. Pesan gabungan titik 2 mengambil karakter pada posisi ganjil dimulai dari indeks 0. Untuk pesan 1.2 ini mengambil karakter pada posisi genap dimulai dari angka 1 di indeks 1. Fungsi dekode pesan. Fungsi ini mengembalikan pesan asli dengan menggeser bilangan ASCII-nya. Karakter dalam pesan sebesar min 5 kembali ke semula. Menggunakan THL port untuk setiap huruf dalam pesan untuk mendekode kembali ke karakter asli. Dan mengikut pesan gabungan, program meminta pengguna untuk memasukkan pesan gabungan yang ingin diuraikan dan dikode, dan memisahkan dan mendekode pesan. Program memanggil pisahkan pesan untuk memisahkan pesan gabungan menjadi 2 pesan asli, dan memanggil dekode pesan untuk masing-masing pesan asli yang terpisah.
terakhir menampilkan hasil. Program nantinya akan menampilkan kedua pesan asli yang telah didekode. Coba kita run. Saya masukkan seperti contoh dari soalnya. Nah, jadinya seperti ini. Yang asli 1 tipe soal, yang asli 2 modalnya. Mungkin sekian penjelasan saya dari hasil codingan saya di perbaikan nilai algo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.